Dari surga datangnya, surgalah tujuanku. Itu iman percayaku, membangkitkan semangatku, memantapkan langkahku sampai rumah Tuhanku. Sadapat disurgui, do disuruh Tuhaki, mengingatkan rohaku, mengajari autoto, imagolon di rohana, sian dengan di basana, do dilihon Tuhan, asa unang magua. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, awalnya umat Israel itu dituntun oleh hukum Taurat, dan mereka diwajibkan untuk menggenapi apa yang menjadi tuntutan dari hukum Taurat tersebut. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana ketika mereka melakukannya? Apakah umat itu bisa melakukannya dengan baik? Apakah umat itu bisa menggenapi segala yang ditetapkan oleh hukum Taurat? Dan bisakah umat itu menggenapi apa yang menjadi tuntutan dari hukum Taurat tersebut? Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, meskipun umat itu berusaha untuk melakukan apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat, apa yang menjadi kewajiban di dalam hukum Taurat, mereka sering gagal. Tuhan telah memberikan janji-janjinya kepada umat Israel, dan Tuhan mengharapkan umat itu setia kepada Allah. Tetapi umat Israel masih sering jatuh kepada hal-hal yang bertentangan dari apa itu yang menjadi tuntutan dari hukum Taurat itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Orang-orang sering gagal, termasuk itu orang-orang dari zaman perjanjian lama hingga ke era Tuhan Yesus, bahkan ke era Paulus. Sangat banyak sekali orang-orang yang berupaya untuk melakukan apa itu yang menjadi tuntutan hukum Taurat. Karena ada anggapan bahwa dengan melakukan itu, maka keselamatan akan diperoleh. Maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak ada yang mampu melakukan apa itu tuntutan dari hukum Taurat. Apalagi di zaman Paulus, ketika gereja mula-mula sudah berdiri, ada sebagian besar umat Yahudi yang merasa bahwa hanya merekalah umat yang diselamatkan. Hanya merekalah orang-orang yang lebih luar biasa dibandingkan dengan orang-orang lain yang berasal dari suku bangsa lain. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan apa itu tradisi-tradisi keyahudian, termasuk melakukan hukum Taurat, maka mereka akan beroleh keselamatan. Mereka lupa bahwa hanya karena kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka memperoleh keselamatan. Mereka menganggap bahwa orang-orang apabila ingin menjadi diselamatkan oleh Tuhan, yang pertama mereka harus melakukan apa itu tuntutan dari hukum Taurat, termasuk itu
ajaran-ajaran daripada rabi-rabi orang Yahudi pada masa itu, di mana hukum Taurat itu dibumbu-bumbui dengan melakukan beberapa hal yang diajarkan mereka, seperti melakukan itu yang namanya hari-hari besar bagi orang Yahudi, termasuk juga mengharamkan sebagian makanan, bahkan melakukan apa itu yang dinamakan dengan praktik sunat pada masa itu. Sehingga terjadi pembeda-bedaan di tengah-tengah umat percaya pada waktu itu. Orang Yahudi menganggap bahwa mereka lebih superior dari umat lain atau dari bangsa lain, sehingga mereka menolak kehadiran dari suku bangsa lain apabila ingin menjadi percaya kepada Yesus. Jadi ternyata hukum Taurat yang mereka pahami itu, hukum keyahudian yang mereka pahami itu telah memenjarakan orang-orang Yahudi, membuat mereka menjadi sangat kaku, sehingga mereka sangat sulit untuk menerima keselamatan orang lain. Mereka sangat sulit untuk menerima apabila orang lain juga diselamatkan. Dan mereka masih jatuh kepada pemahaman bahwa mereka selamat adalah karena melakukan tuntutan dari hukum Taurat. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan sekarang kepada kita, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Memang dahulu hukum Taurat itu bertugas untuk menuntun orang supaya sampai kepada Allah. Hukum Taurat itu bertugas agar orang mengenal apa itu perbuatan dosa, agar orang mengenal apa itu yang baik dan yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Kristus datang, itu tidak berlaku lagi. Imanlah yang menyelamatkan kita. Iman kepada Kristuslah yang menyelamatkan kita, yang menghantarkan kita untuk sampai kepada Bapa. Ibaratnya ketika seseorang anak, dia akan diajari oleh seorang guru, diajari terus-menerus, sehingga dia mengerti. Namun ketika dia sudah dewasa, dia tidak memerlukan lagi seorang guru. Demikian juga dengan hukum Taurat yang menjadi awalnya adalah penuntun, namun sekarang tidak berlaku lagi karena Kristus telah datang untuk keselamatan umat manusia, dan Kristus menjadi perantara antara kita dengan Allah. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Kristuslah sumber iman kita yang sesungguhnya. Marilah kita percaya kepada Kristus yang menjadi penuntun kita sekarang yang baru, yang mengarahkan kita untuk sampai kepada keselamatan yang disediakan oleh Allah. Apakah masih perlu melakukan hukum Taurat? Ya, pasti perlu melakukan hukum Taurat, tetapi dengan persepsi bahwa ketika saya diselamatkan, saya akan melakukan apa itu hukum Taurat. Bukan lagi melakukan hukum Taurat supaya saya diselamatkan. Karena Kristus telah menyelamatkan kita, maka sebagai bukti dari kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, mari kita melakukan apa itu pesan-pesan dari hukum Taurat itu. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, berbahagialah karena Kristus telah membebaskan kita. Berbahagialah karena kita tidak ditekan lagi, karena kita tidak dituntut lagi untuk melakukan yang namanya tuntutan dari hukum Taurat itu. Tapi berbahagialah karena Kristus sudah menyelamatkan, kita juga perlu melakukan apa itu hukum Taurat. Amin. Kami bersuka cita ya Tuhan karena Engkau menyelamatkan kami, sehingga yang awalnya hukum Taurat itu sangat memberatkan dan membebani, tetapi dasar iman kami yaitu Yesus Kristus telah menyatakan kepada kami bahwa hanya melalui Yesuslah keselamatan itu kami peroleh, bukan dengan melakukan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan dari hukum Taurat ya Tuhan. Kami juga berbahagia ya Tuhan karena
kami ini ya Tuhan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Segala suku bangsa tidak berbeda di hadapan-Mu. Engkau turut memilih kami, memilih bangsa-bangsa lain menjadi orang-orang kepunyaan Tuhan dan menjadi orang-orang yang Engkau selamatkan. Untuk itu ya Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar segala perangai kami ya Tuhan, perbuatan kami, dan apa yang ada dalam hati kami ya Tuhan, itu bersumber dari tuntunan Roh Kudus, yaitu untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang memberikan kedamaian, ketentraman, apa yang disebut dengan kebajikan, dan berbagai hal ya Tuhan yang Engkau kehendaki. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, lindungilah mereka, berilah hikmat dan kekuatan bagi mereka. Demikian juga dengan anak-anak ya Tuhan, Engkau yang melindungi, yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat, serta Engkau yang memberkati pekerjaan dari umat-Mu ya Tuhan. Serta tuntunlah umat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu, agar mereka selalu mengingat bahwa hidup mereka telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka merdeka untuk melakukan apa itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Asa